Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, Aki Nin yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus, pagi ini saya mau menyampaikan satu bagian firman Tuhan untuk menyapa kita, yaitu dari Mazmur 25 ayat 1-12 yang diberi judul Kasih Tuhan lebih besar dari kesalahan-kesalahan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kasih-Mu kepada kami, para orang tua, Oma Opa, Aki Nin yang Engkau kasihi Tuhan, sampai pada saat ini kami terus merasakan cinta kasih-Mu Tuhan dalam segala keberadaan kami, baik kami secara pribadi maupun kami dengan keluarga-keluarga kami, anak cucu kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa semuanya itu adalah karunia kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah membangunkan kami, dan dengan kasih sayang-Mu mau menyapa kami melalui firman-Mu pagi ini, sebelum kami melakukan kegiatan-kegiatan kami. Dengan itu ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar Engkau. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur dan berdoa padamu Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 1-12 akan saya bacakan. Diberi judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan, janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu, ingatlah aku demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan ini bagi kita. Bapak Ibu, Opa Oma, Aki Nin yang terkasih, Mazmur 25 ayat 1-12 ini adalah
salah satu bagian firman Tuhan kepada kita pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, yang dalam kalender gerejawi kita sedang menjalani Minggu Advent kedua. Selama 4 minggu menjelang Natal, untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, sekaligus merenungkan kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Ini adalah masa refleksi, pertobatan, dan pengharapan akan keselamatan, di mana umat Kristiani menantikan kedatangan Sang Mesias dengan hati yang kudus. Minggu Advent pertama kita diingatkan dalam Matius 24 ayat 37-44, supaya kita selalu berjaga-jaga dan siap sedia, sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Dan Minggu Advent kedua melalui Matius 3 ayat 1-12 mengingatkan kita melalui Yohanes Pembaptis bahwa dengan cara apa kita mau menyambut Mesias. Yohanes Pembaptis mengingatkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Aki Nin, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perhatikan ayat 7 dari pembacaan kita. Demikian. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu, ya Tuhan. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud kepada Tuhan, yang mana kita tahu Raja Daud pun pada masa mudanya, ketika sudah menjadi raja, dengan kekuasaan penuh yang ada padanya, telah dipakai untuk melakukan keinginan hatinya yang jelas melanggar perintah Tuhan, yakni ketika mengambil Betseba istri Huria menjadi istrinya. Tapi ketika Nabi Nathan datang mengingatkan akan kesalahannya itu, Daud tidak menyangkal, tetapi langsung berlutut dan mohon ampun kepada Tuhan. Juga di dalam ayat 11 dikatakan, demi namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Di sini Daud sangat mengakui bahwa kesalahan yang dia sudah lakukan itu sangat besar, sehingga dia mau datang di hadapan Tuhan, mohon supaya Tuhan tidak mengingat lagi dosa dan pelanggaran itu yang telah dilakukannya pada masa mudanya. Oma, opa, nin, aki, bapak, ibu yang terkasih, kita sebagai manusia indah yang Tuhan izinkan kita sudah lalui, mengingat masa muda yang sudah kita lewati, doa Daud ini mengajak kita, sekiranya ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan pada masa muda kita, yang mungkin tidak sama yang dilakukan oleh Raja Daud, tapi apapun bentuknya, pemazmur mengajak kita untuk datang terbuka di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki kenangan masa lalu atau kesalahan masa muda yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Terlebih ketika kita selalu diingatkan untuk mengoreksi diri dalam minggu-minggu Advent ini. Tuhan ingin kita tahu bahwa kasih-Nya lebih besar dari kesalahan-kesalahan kita. Tuhan ingin kita mengingat kebaikan-Nya dan bukan kesalahan kita. Jadi jika kita merasa dibebani oleh kesalahan masa lalu atau masa muda kita,
Ingatlah bahwa Tuhan ingin kita mengingat kasih-Nya dan bukan kesalahan kita. Tuhan ingin kita menerima pengampunan dan kasih-Nya yang besar. Begitu pula ketika sesama kita atau di dalam keluarga kita sebagai orang tua terkadang merasa sungkan untuk minta maaf kepada yang lebih muda. Tapi inilah yang dikatakan bahwa dalam kerendahan hati, kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan semua ini kita bisa lakukan ketika kita mohon kekuatan dan tuntunan dari Roh Kudus. Dalam kehidupan, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita sebagai manusia yang penuh kelemahan, terkadang kita tidak sadar bahwa ada kata-kata kita yang sudah menyinggung perasaan orang, dan orang itu tetap mengingatnya. Dan itulah yang kita harus mohon di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Tahu. Biarlah Tuhan yang mengampuni kita, dan sekiranya masih ada kesempatan untuk kita langsung minta maaf kepada orang yang mungkin tersinggung dengan perkataan atau perbuatan kita. Dikatakan selagi masih siang, mari kita bekerja, mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk menyambut Tuhan kita Sang Mesias untuk datang kedua kali menyambut anak-anaknya yang tetap setia. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita sukacita menyambut kedatangan Mesias, Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, yang menginginkan supaya kita selalu mengingat kebaikan-Nya, bukan kesalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh kasih sayang-Mu kepada kami, Engkau terus mau mendengar segala keluh kesah kami Tuhan, bahwa segala yang ada dalam pikiran kami, di dalam hati kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus mengundang kami. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Kami ini Tuhan bersyukur karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban menebus dosa kami. Maka kami memanggil Engkau Bapa, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu atas segala kesalahan kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin.